kebetulan ini orang tua atau ibu saya ingin itu ya, alhamdulillah bisa begitu. Mudah-mudahan bisa membuat bahagia ya, bahagia sehat ya. Ya alhamdulillah. Namanya Ibu Sugiyarsi. Bu Haji Sugiyarsi, usia 84 lebih 7 bulan. alhamdulillah ya. Masya Allah luar biasa ya, diberikan usia yang panjang, yang sehat ya Mbah ya. Nah ini Mbah, Yani sengaja kesini nih ke rumah Mbah Putri ya, dengan tujuan pengen tahu nih, kan sekarang sudah punya hokma. Hokma emas artinya sudah 1 minggu ya. Nah, pengen tahu nih selama 1 minggu terapi hokma emas di rumah apa yang sudah Mbah rasakan. Terus boleh sebut Mbah sakitnya apa? Kalau masalah penyakit, saya tuh dari dulu penyakitnya macam-macam. Iya, Ya. boleh disebutkan. Pertama, tekan darah tinggi. Ya. Ya, tekanan darah tinggi, udah sembuh tadinya. Ini udah biasa. Akhirnya setelah tahun 95 itu ternyata aku tuh stroke ringan. Nah, stroke ringan itu ternyata ketahuan, katanya tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Waduh, diborong ya. Tuh tiap 2 minggu sekali kontrol. 2 minggu sekali kontrol. Karena ini Wisata Yusuf waktu itu ya mahal. Berapa ya? Ya. Mahalnya berapa? Ya mahalnya berapa ya, dulu tuh masih ya dan masih ratusan gitu loh, tapi ya termasuk waktu itu mahal ya. Termasuk mahal. Tahun berapa itu? Tahun 95. Soalnya tahun 95 itu kan uang masih berharga. Iya masih berharga. Jadi gaji juga cuma sedikit kan, jadi kan ya kalau ini kan nggak cukup. Karena setelah udah 5 bulan berturut-turut kan makan obat terus, ya aku kan ya merasa karena ya kalau saya tuh kata dokter jantung sakit, tapi aku nggak merasakan sakit, nggak pernah merasakan jantung sakit, aku sehat aja. Dok, kapan aku istirahat nggak makan obat? Itu penyakitnya kayak jantung. Selama hidup harus makan obat terus. Mana? Kalau aku suruh makan obat terus selama hidup, harus berapa puluh tahun aku makan obat. Itu nggak mau aku makan obat. Itu terserah itu. Ya nggak mau dari itu. Dokternya juga udah biasa, soalnya udah kenal biasa ya. Dokter Dewi itu. Akhirnya ya aku nggak makan obat itu. Ya terserah ibu. Ya itu aku benar nggak makan obat sama sekali, nggak kontrol, nggak itu. Tapi sampai 17 tahun juga nggak terasa sakit, nggak terasa aku sehat terus. Dari tahun 95 sampai 2012 kan 17 tahun. Itu kan nggak pernah terasa. Aku juga kemana-mana biasa. Terus kok akhirnya pasang ring? Apa? Pasang ring. Nah, pasang ring itu karena mau naik haji ya tahun 2012 itu mau naik haji, akhirnya diperiksa di dokter kan, meriksanya ya mendetail kan, direkam, di ronsen, diambil darah, diambil air kencing itu kan, jadi ketahuan anaknya jantungnya ketahuan penyempitan gitu ya. Nah, dokter Sugiantoro itu, ibu harus operasi. Kalau nggak dioperasi, nanti kalau di sana kecapean bisa fatal. Enggak, aku dulu udah ke sana, enggak capek saya gitu. Di sana umroh kan? Iya, umroh 10 hari. Kalau sekarang haji itu 40 hari. Enggak, aku umroh tuh enggak 10 hari, 15 hari karena umroh plus kayak gitu. Aku jalan-jalan di sana juga enggak capean, biasa. Gitu.
sekarang 40 hari di sana. Nanti kalau bulan bisa kecapean, kalau kecapean bisa fatal. Enggak, enggak, saya udah ini. Aku juga jalan-jalan kemana-mana enggak. Terus udah pasang ring masih minum obat? Apa? Udah pasang ring masih minum obat? Masih. Oh, sampai sekarang. Iya, tadi juga udah minum. Terus apalagi tadi pernah jatuh? Apa? Pernah jatuh? Iya, aku jatuh tuh ya. Waktu tahun 2008, aku jatuh di depan kamar mandi. Jatuh sampai sini. Di tangannya sakit. Ya, yang sakit tuh ini. Di bawah itu, nurun sampai ini. Sampai ke kaki. Iya, sampai Sekarang udah pakai Hokma nih. Hokma di rumah apa yang sudah Ya. Bu Haji rasakan nih, Mbak Putri Ya. rasakan nih? sebenarnya kalau badan tuh sehat saja ya. Tapi yang kurang sehatnya ini dari bokong ini Ya. sampai kaki Ya. itu sakit. Kalau udah apa-apa tuh sakit gitu. Ya, karena ini ya mendingan agak lumayan. Kaki tadinya agak anu ya, Ya. keras gitu sekarang udah enak. enak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berarti Mbak Putri senang ya? Ya, Sudah alhamdulillah. terapi ke jamun, punya Hokma emas ya, Ya. bahagia. Ya. Iya. Nah, terus Yani mau tanya juga nih, waktu itu Mbak Putri nih bisa tahu jamu diajak sama siapa? Diajak sama anak saya. Yang mana? Dwi Purwanto itu. Mana? Diajak sama Mbak Nuning, Mbak? Iya, sama Tri. Sama Tri. Sama Tri. Ya, mana coba Ibu Trinya? Boleh. Nah, berarti Mbak diajak sama Ibu Tri ya. Anak nomor berapa? Anak nomor 3. Nomor 3 ya, alhamdulillah. Nah, terus untuk Ibu Tri juga nih, tahu jamu diajak sama siapa? Saya tahu dari jamun diajak sama kakak saya yang nomor 2 ini, Pak Dwi. Pak Dwi, mana coba Pak Dwi-nya? Oke, silahkan. Masya Allah ya. Jadi berantai ya. Mbak diajak sama Ibu Tri atau biasa Mbak panggil Mbak Nuning ya. Nah, Mbak Nuningnya diajak sama Pak Dewi. Ini boleh cerita nih akhirnya bisa sekeluarga di terapi. Boleh dari mau Ibu Tri dulu atau Pak Dewi dulu? Ya. Boleh Ibu Tri dulu yang bercerita ya. Baik, terima kasih Bu Yani. Saya cerita dari awal dulu. Waktu itu saya itu lagi sakit, biasalah pusing-pusing gitu, kaki suka kram, badan ini punggung suka kaku-kaku gitu. Nah, saya kebetulan ditolong sama kakak, ya, sama Mas Dwi, terus dikasih tahu suruh ikut terapi. Gitu. Mana? Itu di Jamun di sebelah mana ya? Dikasih tahu alamatnya di Ahmad Yani di situ. Terus kemudian saya coba ke situ. Coba sehari, 2 hari, 3 hari. 3 hari, oh kayaknya badan enak gitu ya. Enak, jadi ringan, nggak kaku lagi gitu. Kemudian saya ingat sama ibu saya, makanya Mas coba ibu diajak terapi ke sini, saya bilang gitu. Terus kemudian ya kebetulan yang dekat rumahnya kan kakak saya yang di Sadang tuh dengan ibu dekat, jadi ibu diajak terapi gitu. Udah Ibu diajak, Ibu pun akhirnya merasakan. Setelah Ibu ikut terapi di situ kurang lebih 1 minggu ya. 1 minggu. Waktu itu waktu Bu Yani lagi presentasi tentang Hokma emas. Nah, kebetulan Mbak kan berdekatan dengan saya duduk. Dia bisik-bisik ke saya, aku pengen itu apa, Hokma emas atau Hokma, iya itu Hokma emas. Oh iya, memang kalau jadi saya arahkan juga sekalian lebih baik pakai Hokma emas. Kenapa Hokma emas? Supaya lebih fleksibel gitu Bu.
Nah, kalau hokma emas kan bisa nggak harus tidur terus gitu, bisa dipakai sambil duduk karena suka nunggu di warung, jadi bisa dipakai sambil di warung duduk jalan. Ya kalau di warung udah capek kan suka jalan keluar lihat ke jalan gitu, jadi lebih fleksibel. Saya mikirnya seperti itu, jadi ya udah, eh, kita beli aja itu hokma emas itu, saya bilang. Ya, ini luar biasa ya, karena begitu mbahnya pengen hokma emas, ibunya langsung memperbolehkan gitu. Karena biasanya ada kendala kalau seorang ibu pengen, ya buat apa, mendingan ke center aja setiap hari. Tapi ibunya langsung memperbolehkan ketika ibunya pengen hokma emas. Itu alasannya apa tuh, Bu? Ya, karena saya orang tua kan tinggal satu-satunya ini Bu ya. Iya. Dia pengen alat untuk terapi, pengen sehat. Ya apalagi kalau ini saya sebagai anak ya, saya dukung lah untuk bisa beli alat itu supaya ibu saya bisa lebih sehat lagi gitu. Karena tiap kalau ketemu saya pas saya ke sana itu selalu keluhannya ini kaki sakit, bokong sakit gitu. Dengan terapi seperti ini kan ternyata bisa lebih Ya, enak, alhamdulillah. lebih Rasanya ya. alhamdulillah. Jadi Terasa lebih begitu nyaman. ingin alat itu ya saya dukung. Sebagai anaknya, masya Allah luar biasa, Ibu. Jadi saya yang dengarnya jadi terharu, merinding ya, masya Allah gitu. Karena banyak keinginan orang tua untuk sehat, ya banyak kendala-kendalanya. Tapi ibunya langsung dapat dukungan dari anak-anak yang solehah ya. Pak Dwi juga nih, kenapa pengen langsung ngajak putrinya nih? Coba boleh cerita. Karena gini, kebetulan kan waktu itu tadinya saya itu waktu saya sehat sebelumnya Ya. pernah dikasih tahu dan diajak-ajak sama tetangga yang namanya Bu Tini sama namanya Bu Tri juga sama di sana Serang-Serang. Tapi saya mikir enggak lah, enggak. Kalau saya merasakan sehat gitu. Cuman saat itu begitu saya lagi merasa apa itu badan nggak sehat, waktu itu saya mengalami vertigo dan kolesterol waktu itu. Jadi kepala pusing banget kayak gitu. Itu saya alami sampai 1 minggu lebih. Nah, karena kenapa saat itu saya nggak cepet-cepet ini, tapi saya udah teringat itu akan ajakan tetangga untuk ke Jamun itu. Nah, cuman waktu itu lagi ada ya ada cucu di rumah, saya lebih oh, masih bisa main sama cucu, udah main aja sama cucu. Kayak gitu. Nah, begitu cucu pulang sama istri saya dipaksa. Udah sekarang terapi aja, ayo terapi aja kan. Oh ya udah ayo saya nurut aja, ayo nurut sama istri diajak terapi ke Jamun. Pergi ke Jamun aja saya terus terang sambil merem karena sangat pusing gitu. Iya. Nah, begitu udah di terapi di Jamun pulang terapi hari pertama ada berkurang gitu. Saya masih pusing. Hari kedua dan hari ketiga itu saya udah merasakan enak gitu. Bahkan pas pulang itu sama istri dicoba, coba sekarang nggak bisa bawa motor belum? Bisa saya bilang gitu. Nah, bisa pulang terapi itu berangkatnya dibonceng sama istri, pulangnya saya yang nyetir motor itu. Gitu dengar ibu ingin hokma itu, saya kaget tuh. Ibu kok tahu-tahu pengen hokma, saya bilang gitu. Pas lagi terapi di atas tuh cerita ke Pulastari gitu. Ya udah, begitu saya mau turun, saya bilang ke adik saya, "Nih, itu nanti kamu ngobrol yang Bu Lestari. Kenapa? Mbah pengen itu, pengen hokma. Iya, tadi udah cerita sama saya kan jadi bilang gitu. Gitu. Alhamdulillah ya, karena seperti tadi kata adik saya, orang tua kami tinggal satu-satunya. Kami tidak bisa membahagiakan orang tua kami dengan cara yang lain. Nah, kebetulan ini orang tua atau ibu saya itu ingin itu ya, alhamdulillah bisa begitu, mudah-mudahan bisa membuat ibu bahagia. Nah, ya, bahagia sehat ya, Bu, ya. Iya, alhamdulillah.